Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Lubis. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG LPTK UIN Arlaniri Banda Aceh, batch 2 tahun 2024-2025. NIM 2402-20051. Insya Allah pada pagi hari ini tanggal 29 Januari 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 12 SMA Negeri 1 Sosa dengan materi beriman kepada hari akhir dengan model pembelajaran project based learning. Maka saksikanlah video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, silakan duduk, Nak. Ya, bagaimana kabar anak-anak kami? Sehat? Ada yang tidak hadir? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Yang sakit ada yang sakit? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, alhamdulillah. Ya, anak bapak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan dicek dulu kerapian kelasnya. Barangkali ada sampah di dalam laci. Berarti kita bersih ya. Mudah-mudahan kebersihan itu, kerapian itu tetap kita terapkan di lingkungan kita. Baiklah, anak-anak bapak, siapa yang bisa memimpin doa? Silakan berdiri. Ya, pimpin doa sambil membacakan suratul Fatihah bersama-sama. Ayo, silakan. Siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, anak-anak bapak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan Nak untuk memberikan semangat pembelajaran kita, berdiri sambil membacakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, silakan. Semuanya dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Ya, anak-anak Bapak, insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada hari kiamat. Ya, tetapi sebelumnya kita telah mempelajari tentang beriman kepada Rasul. Ya, beriman kepada Rasul, mempercayai di dalam hati, mengucapkan dengan lidah bahwa Allah Ta'ala benar-benar mengutus Rasul untuk menunjuki manusia ke jalan yang benar. Berarti kemarin kita telah menjelaskan tentang beriman kepada Rasul. Masih ada yang ingat apa yang disebut dengan beriman kepada Rasul? Ya, silakan nak berdiri. Jadi di sini saya akan menyampaikan kembali apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai contoh dan teladan. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk anak kami. Berarti itu Rasul. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah menjelaskan tentang Rasul itu ada 25. Yang 25 itu ada yang masuk kepada Rasul Ulul Azmi. Masih ingat? Ada yang tahu? Ya, silakan berdiri. Kalau ada yang tahu masih ingat? Nah, jadi pertama kita harus ketahui dulu pengertian dari ulul azmi. Nah, jadi ulul azmi adalah seseorang yang memiliki tekad dan kesabaran yang kuat dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Nabi-nabi yang termasuknya adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, tepuk tangan. Nah, terus masih ada yang ingat apa saja hikmah beriman kepada Rasul? Ya, silakan nak berdiri. Hikmah beriman kepada Rasul adalah yaitu makin sempurna imannya, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik, memiliki teladan dalam hidupnya, mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, tepuk tangan dulu semua untuk anak-anak kita yang masih ingat tentang pelajaran kita, yaitu beriman kepada Rasul. Maka insya Allah pada hari ini kita akan menjelaskan tentang beriman kepada hari kiamat. Tetapi sebelum kita mempelajari dan menjelaskan tentang beriman kepada hari kiamat, silakan tonton dulu video berikut ini. Maka dari video itu anak-anak kami mengamati apa isi yang ada dalam video tersebut, dan nanti silakan bertanya. Atau bisa jadi nanti Bapak akan menanya anak-anak kami apa saja tentang isi video berikut. Ya, silakan dengarkan, amati video berikut ini. Silahkan diamati, ambil nanti hikmahnya, apa nanti yang Anda temukan dari video pembelajaran kita.
Silakan diamati dengan benar. Fokus. Apa nanti yang Anda temukan dari video pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini. Saya mau bertanya ya sama anak kami Fadila. Silakan berdiri. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat tayangan video kita tadi? Silakan. Nah, ini Pak, setelah melihat video yang Bapak tayangkan tadi, perasaan saya itu merinding, takut. Karena video tersebut menggambarkan bahwa hancurnya dunia nanti pada saat kiamat. Iya, tepuk tangan untuk anak kita. Selanjutnya Indah. Silakan berdiri nak. Apa yang Anda temukan tentang video pembelajaran kita tadi? Yang saya temukan dalam video adalah alam semesta akan mengalami kehancuran total. Guncangan demi guncangan pada bumi dalam sekejap akan menghancurkan gunung di dalamnya dan di mana dunia menjadi lautan. Iya, tepuk tangan. Nah, berarti dari tayangan video yang Bapak tayangkan tadi, jelas pertemuan kita pada hari ini yaitu kita akan menjelaskan tentang beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat tentu ada tujuan pembelajaran kita. Apa saja tujuan pembelajaran kita yang menjelaskan tentang beriman kepada hari kiamat? Mudah-mudahan anak-anak kami bisa mengevaluasi. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa menjelaskan tentang hari kiamat, periode hari kiamat, pembagian hari kiamat, atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang beriman kepada hari kiamat. Selanjutnya, anak-anak Bapak, silakan diperhatikan gambar berikut. Gambar apa itu, nak? Ya, gambar apa itu? Berarti gambar kehancuran alam semesta. Berarti ini yang pertama. Setelah kita melihat gambar tentang kehancuran alam semesta, maka timbul di hati kita beriman kepada hari kiamat. Tentu ada definisinya menurut lugat secara bahasa, ada definisinya secara istilah atau menurut syarak. Berarti yang pertama di situ, apa yang disebut dengan beriman kepada hari kiamat? Kalau menurut bahasa, yaitu hari penghabisan atau hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya, dan berakhirlah kehidupan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti melalui siapa? Siapa yang bertugas nanti di hari kiamat? Tentu yang bertugas di situ, yang bertugas adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu. Bukan? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup sangkakala. Ada tiupan yang pertama, maka dunia akan goncang. Alam semesta akan hancur. Alam semesta akan rata melalui trompet malaikat Israfil. Maka setelah alam semesta nanti hancur, maka tentu ada tiupan yang
kedua. Terjadilah nanti hari kebangkitan. Nah, anak-anak Bapak, menjelaskan tentang beriman kepada hari kiamat, tentu ada kiamat, tanda kiamat kecil. Ada tanda kiamat besar. Ada tandanya. Apa saja tanda kiamat kecil? Tuh, sesuai dengan gambar. Tadi sudah kita perhatikan tadi videonya. Ini gambarnya. Itu gambar apa itu? Yang pertama. Nah, berarti ini gambar longsor. Longsor itu adalah tanda kiamat kecil. Selanjutnya banjir. Kita lihat sekarang banjir di mana-mana. Bukan hanya di daerah kita. Di Indonesia contohnya. Di luar negeri apalagi. Yang jelas, kalau sekiranya terjadi longsor, terjadi banjir di mana-mana, itu termasuk tanda kiamat yang kecil. Selanjutnya ini gambar apa ini? Gambar nomor 3? Kematian seseorang. Mati. Mati itu kiamat. Kiamat bagi si A, kiamat bagi si B. Karena dia meninggal dunia. Karena si B meninggal dunia. Kematian itu merupakan contoh kiamat kecil. Gambar nomor 4, itu gambar apa? Kebakaran. Kalau terjadi nanti kebakaran di mana-mana, itu pun termasuk tanda kiamat kecil. Sekarang kita lihat, bukan hanya di Indonesia, ya. Kita lihat di Amerika, ya, di luar negeri. Kita lihat, itu tontonan itu sampai sekarang masih ada di YouTube, ya, masih ada di media sosial. Itu kebakaran. Di mana itu? Iya, Los Angeles di Amerika Serikat. Kalau sekiranya ada kebakaran, ada kematian, ada kebanjiran, ada longsor, berarti dari sekian gambar yang kita tayangkan di depan Anda, itu termasuk tanda kiamat kecil, ya, tanda kiamat kecil. Apalagi tanda-tandanya, yaitu munculnya berbagai fitnah. Kalau ada fitnah, si A memfitnah si B, fitnah di mana-mana, maka itu termasuk tanda kiamat kecil. Banyaknya bermunculan nabi palsu. Makanya kita sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa nabi dan rasul yang terakhir diutus Allah Ta'ala adalah nabi kita Muhammad. Jangan kita tambah. Jangan kita tambah si A nabinya, si B sudah ada nabi selain Nabi Muhammad. Kita umat Islam, agama kita agama Islam, kita umat Muhammad, kita harus percaya bahwa yang terakhir nabi yang diutus Allah adalah kanjeng nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang menambah selain nabi kita Muhammad, itu tidak pas, tidak betul, itu bohong. Kita tolak dalam pembelajaran kita, pembelajaran agama Islam. Selanjutnya, kebohongan, kesaksian palsu. Kalau ada kebohongan sudah merajalela, maka itu termasuk tanda kiamat kecil. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Makanya sekarang sudah banyak. Sang anak rela membunuh ayah. Sang anak rela membunuh ibu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kurangnya iman di dalam dada. Karena kurangnya pendidikan agama Islam. Padahal dalam pembelajaran Islam, kita harus menghormati kedua orang tua kita. Selanjutnya, tadi ada kiamat sukro. Apa tadi kiamat sukro? Kiamat kecil. Tandanya sudah. Berarti sekarang tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat besar. Apa saja? Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Ini di mana terbitnya sekarang matahari? Masih di timur. Masih sebelah timur. Tapi kalau nanti terjadi kiamat itu terbitnya dari barat, maka ingat, kiamat sudah dekat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Siapa Dajjal? Dalam kisah-kisah Rasul, dalam pembelajaran Islam, Dajjal itu katanya pendekar mata satu. Entah di mana tempatnya. Ya, itu Dajjal. Yang jelas Dajjal itu dalam kisah Islam, itu Dajjal masih dikurung oleh Raja Dzulqarnain. Kalau nanti Dajjal itu keluar dari tanah, dari tempatnya, maka ingat,
dunia tidak akan lama. Dunia tidak akan lama. Dajjal itu mengaku sebagai Tuhan. Besarnya Dajjal itu, seandainya Dajjal itu melangkah ke laut, ke dasar laut, laut itu hanya sampai pergelangan kakinya. Itu Dajjal. Dia mengambil ikan di dasar laut, dia masak ke matahari. Orang yang tidak beriman nanti akan percaya tentang adanya Dajjal. Makanya harus hati-hati kita. Bagaimana cara kita? Kita dekatkan diri kita kepada Allah supaya nanti kita itu dijaga dari fitnah Dajjal. Selanjutnya, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Makanya dalam pembelajaran Islam, Nabi Isa itu masih hidup. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Nanti dia akan turun dengan izin Allah Ta'ala. Setelah Nabi Isa nanti turun, agama siapa nanti yang akan dia bawa? Ajaran siapa nanti yang akan dia bawa? Tentu ajaran Nabi kita Muhammad. Setelah nanti dia turun. Apa nanti tugas Nabi Isa itu? Termasuk membunuh tadi yang namanya Dajjal. Kalau Nabi Isa nanti telah turun ke dunia, maka kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Kiamat tidak akan lama lagi akan terjadi setelah turunnya Nabi Isa. Selanjutnya ada namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu keturunan Rasul, ya, keturunan Nabi kita Muhammad. Imam Mahdi itu entah di mana tempatnya, tetapi sekarang katanya di Palestina itu Imam Mahdi katanya sudah keluar. Yang jelas Imam Mahdi itu adalah keturunan Rasul. Nanti Imam Mahdi itu akan keluar. Kalau nanti Imam Mahdi keluar dengan pengikut-pengikutnya, maka kiamat nanti akan dekat. Tidak akan lama lagi. Kiamat kubro, kiamat yang benar itu akan terjadi. Selanjutnya, munculnya binatang tanah. Entah gimana modelnya binatang itu. Tetapi katanya binatang tanah itu membawa tongkat Nabi Sulaiman katanya. Membawa tongkat Nabi Sulaiman. Dia membawa tongkat Nabi Sulaiman. Binatang itu bisa berbicara dengan fasih seperti berbicara dengan manusia. Entah gimana modelnya, bentuknya. Yang jelas kalau binatang tanah itu nanti keluar, maka termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya, tanda kiamat kubro. Selanjutnya munculnya asap dari timur dan barat. Sekarang asap di mana-mana. Banjir tadi di mana-mana. Kebakaran di mana-mana. Nanti ada asap. Asap itu nanti tidak akan pernah turun lagi. Tidak akan pernah hilang lagi. Asap itu nanti akan mengantarkan manusia sampai hari kiamat. Ada duhon, ya, ada duhon, ada asap. Selanjutnya, yaitu keluarnya Yajuj Majus. Yajuj Majus itu masih di dalam terowongan, entah di mana tempatnya. Yajuj Majus itu kupingnya besar-besar, ya, sesapersege, besar-besar, ya. Taubanya seperti alat untuk menuai beras itu, ya. Nah, kalau nanti mereka keluar dari tempat mereka, Yajuj Majus itu di dalam gua terowongan itu kalau nanti keluar, maka mereka akan membuat kerusakan di dunia, di muka bumi ini. Bahkan mereka mengatakan, siapa yang menjadikan ini air laut? Katanya air laut itu setelah nanti mereka keluar, air laut kalau mereka melewati air itu, sungai bisa mengering. Ya, sungai mengering karena kejam-kejamnya mereka itu. Siapa nanti yang akan melawan, yang akan membunuh golongan Yajuj Majus? Yaitu Nabi kita, Nabi Isa. Tanda-tanda hari kiamat. Yang kiamat itu ada kiamat sukro, ada kiamat kubro. Ya, kalau kiamat sukro berarti tadi sudah jelas, ya. Kiamat kubro pun tadi sudah kita jelaskan. Kiamat kubro. Selanjutnya, setelah terjadi hari kiamat, tentu ada namanya alam barzah. Ada namanya alam barzah. Yang jelas dunia sudah merata. Dunia sudah merata. Tidak ada lagi dataran rendah. Tidak ada lagi bukit. Semuanya sudah mendata. Semuanya sudah merata. Setelah dunia merata, siapa yang pertama dibangkitkan oleh Allah dari tempatnya? Yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad. Allah Ta'ala mengatakan, Jibril, Mikail, cari dulu di mana tempat kekasihku Muhammad. Maka dicari di timur, dicari ke barat,
Tidak ada, tidak ditemukan. Maka mereka mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, kami tidak tahu di mana tempatnya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, tempatnya adalah di sini. Berangkatlah ke tempat ini. Maka Anda akan menemukan di mana tempat kekasihku. Maka yang jelas setelah itu, Allah Ta'ala berfirman, berangkatlah ke situ. Berangkatlah malaikat Jibril, Mikail, dan malaikat yang lain membawa panji keislaman. Maka dengan izin Allah Ta'ala mereka mengatakan, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang Muhammad, keluarlah dari tempatmu dengan izin Allah Ta'ala. Maka dengan izin Allah Ta'ala keluarlah Nabi kita Muhammad. Keluar dari tempatnya, dari kuburnya. Apa kata Nabi SAW? Jibril, hari apa ini? Hari apa ini wahai malaikat Jibril? Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, inilah hari kebangkitan. Inilah hari kebangkitan. Berarti pertanyaan di hati kita, siapa orang yang pertama yang akan dibangkitkan dari kuburnya? Yaitu Nabi kita Muhammad. Maka terjadilah namanya Yaumul Ba'as, Yaumul Ba'as, Yaumul Hasyar, Yaumul Mizan, Sirat, apa lagi? Apa lagi? Yaumul Hisab. Berarti ada hari kebangkitan. Setelah bangkit manusia, ada hari perkumpulan. Setelah itu ada hari pertimbang, catatan amal kebaikan, catatan amal kejahatan. Setelah itu ada sirat, titian, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Manusia akan melewati itu. Yang lewat, dia selamat. Yang tidak lewat, jatuh. Berarti jatuhnya ke dasar api neraka. Maka yang terakhir ada surga, ada neraka. Berarti setelah kita mempelajari tentang apa yang disebut dengan hari kiamat, apa periode tentang hari kiamat, tentu yang terakhir di sini apa saja hikmahnya. Apa hikmah beriman kepada hari kiamat? Berarti hikmahnya bahwa yang pertama, iman kita semakin kuat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita percaya. Selanjutnya, hati kita, perasaan kita, berdaya upaya kita, supaya kita tidak jatuh kepada dosa. Menambah keyakinan atas kekuasaan Allah Ta'ala, memotivasi diri supaya tidak menunda amal baik, menyadarkan diri bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Berarti itu hikmahnya. Jadi anak-anak Bapak, setelah kita menjelaskan, mempelajari dan memahami tentang beriman kepada hari kiamat, maka Bapak kasih tugas ya. Bapak kasih tugas kelompok kepada anak-anak Bapak. Tugas ini nanti silahkan didiskusikan, dipelajari apa nanti yang Anda temukan dari tugas yang diberikan Bapak. Ini, ya, silakan. Silakan dikerjakan ya, silakan dikerjakan tugasnya. Oke, sudah ya, sudah kita bagi. Silakan nak, dikerjakan tugas yang dikasih Bapak. Tugas itu nanti Anda mendiskusikan hasil kelompok yang diberikan oleh Bapak. Silakan nak, Bapak kasih waktu 7 menit. Silakan. Ya silakan. Ya silakan. Bapak kasih waktu 7 menit ya. Silakan dikerjakan tugas yang dikasih Bapak. Ya, kelompok 1. Kelompok 2, silakan nak dikerjakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Lengkapkanlah ke situ. Sini ya. Ya. Tentukan di situ ya. Dah. Bagaimana? Udah siap?
Dah? Udah siap? Enggak usah diapain lagi, langsung aja di sini. Tempelkan. Udah ya? Nah, silakan nak, kelompok 1. Silakan ke depan. Bacakan hasil diskusi yang telah dikasih tadi sama Bapak. Silakan nak. Nah, berdiri ke depan. Ya, silakan. Adapun hasil diskusi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Oke, sudah. Silakan. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang terjadi. Tidak ada keraguan kepadanya dan sungguh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak-anak kami kelompok 1. Ada yang ditambahkan? Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan fi hobil suri asal format ini asama wa ma fi alillah masa Allah Oke, sudah. Silakan. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Iya, tepuk tangan untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nak. Ayo ke depan. Silakan bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan presentasi hasil diskusi kami. Nah, di sini kami akan di sini sudah terdapat hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Teman-teman, kiamat sugro adalah kiamat, yaitu peristiwa kehancuran yang terjadi pada akhir kehidupan seseorang. Kiamat sugro juga bisa diartikan sebagai kehancuran kecil dari alam semesta. Contoh-contoh kiamat sugro itu seperti meninggalnya dunia, longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan banjir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo nak, silakan ke depan.
Bacakan hasil diskusi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kiamat kubra. Kiamat kubra ialah kiamat yang sebenarnya, yaitu di mana seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur. Dan tidak ada satu makhluk hidup pun yang mampu bertahan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal. Tandanya. Berikut adalah tanda-tanda kiamat kubra. 1. Munculnya Dajjal. Dajjal akan muncul dari arah timur, kemudian berkeliling selama dunia selama 40 hari. Kemudian 2. Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal dan memerintahkan dunia dengan adil dan menegakkan Islam selama 40 tahun. 3. Munculnya Ya'juj Ma'juj untuk menghabiskan seluruh persediaan air dan makanan. 4. Terbitnya matahari dari arah barat. Kejadian ini akan berlangsung 3 hari. Setelah itu matahari akan kembali terbit dari timur seperti biasa. 5. Turunnya Ya'juj Ma'juj. 6. Munculnya binatang dari dalam bumi, yaitu Ad-Dabah. 6. Munculnya asap atau Ad-Duhan. Asap ini akan berlangsung selama 40 hari. 7. Runtuhnya Ka'bah. 8. Angin yang mencabut nyawa orang yang beriman. 9. Api yang menggiring manusia. Dan 10. Tiupan sangkakala. Cukup sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak Bapak. Itulah tadi hasil diskusi anak-anak kami. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tadi menjelaskan tentang beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari akhir atau hari pembalasan. Maka tugas kita harus meyakini di dalam hati, kita sebutkan dengan lidah kita bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Kita harus memperkuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Kita kerjakan perintah, kita tinggalkan larangan, supaya nanti mudah-mudahan kita masuk ke dalam sorga. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk tugas anak-anak kami di rumah, yaitu cari nanti ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Senin depan anak-anak kami membawanya ke depan dan nanti dibacakan nanti tugas ayat Al-Quran yang telah Anda dapatkan dan telah Anda kerjakan di rumah masing-masing. Itu saja yang Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.